Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Almana SPD dari calon guru penggerak dari Kabupaten Garut. Menurut saya, Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, telah sangat bijak memaknai sebuah pendidikan. Beliau beranggapan bahwa kita sebagai pendidik harus membahamba kepada peserta didik kita. Beliau juga mengatakan bahwa pendidikan adalah proses penyemaian benih-benih. Siswa-siswa kita diibaratkan sebagai benih-benih yang akan menjadi apa yang seharusnya mereka akan tumbuh, atau apa yang seharusnya menjadi kodrat mereka. Kita sebagai guru harus bisa melihat karakteristik peserta didik kita dan potensi peserta didik kita. Kita tidak bisa menyamaratakan mereka. Misalnya saja dalam pelajaran matematika, ada siswa yang unggul, ada juga yang misalkan siswa yang lambat memahami hal tersebut. Kita tidak boleh menjudge mereka sebagai anak yang bodoh atau anak yang lambat, tapi kita harus mencari potensi mereka di bidang yang lain dan kita kembangkan potensi itu sehingga dia dapat percaya diri di sekolah. Pendidikan zaman dahulu biasanya berorientasi kepada kompetensi dasar semata seperti membaca, berhitung, dan menulis. Anak-anak yang mempunyai potensi lebih cepat di bidang itu dikatakan pintar, sedangkan anak-anak yang mundur dari potensi itu biasanya dikatakan terbelakang. Padahal tidak seperti itu. Pada kenyataannya, anak-anak memiliki potensi yang sangat besar di bidang mereka masing-masing. Misalnya saja anak tersebut lambat dalam membaca, namun di mereka unggul dalam bidang psikomotor. Misalnya mereka bisa unggul dalam hal-hal seperti olahraga dan pencaksilat. Kita harus mengembangkan potensi tersebut. Dari pemaparan Ki Hajar Dewantara, pemaparan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sangat sesuai dengan kompetensi yang akan kita bangun di abad 21 ini. Siswa-siswa di abad 21 ini bukan hanya pandai mencapai kompetensi dasar, tapi mereka harus bisa menggali apa yang ada dalam diri mereka, potensi apa yang paling besar dalam diri mereka. Kita tidak bisa menyamaratakan mereka, misalnya mereka harus pandai semua di bidang sains ataupun di bidang misalnya bahasa, tidak bisa. Kita harus melihat apa potensi mereka tersebut. Setiap anak pasti unik dan setiap anak pasti memiliki potensinya masing-masing. Biasanya di awal tahun pembelajaran saya menyuruh mereka untuk mengirimi saya surat keluh kesah mereka, potensi mereka, atau surat tentang rasa gundah mereka selama belajar di rumah ataupun belajar di sekolah, sehingga saya bisa mengenali mereka terlebih dahulu. Lalu kemudian saya membalas surat mereka satu-satu, dan alhamdulillah respon mereka sangat baik. Dengan begitu kedekatan antara saya dengan siswa saya sudah terjalin, dan dengan begitu biasanya potensi belajar mereka akan semakin tinggi. Selanjutnya, dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, banyak sekali yang saya dapat pelajari dan saya dapat kembangkan. Misalnya saja dari masalah pendidikan itu adalah proses penyemaian benih-benih dan proses menuju peradaban. Jadi pendidikan dan kebudayaan itu tidak dapat dipisahkan. Kita misalnya sekarang ini di era globalisasi ini banyak sekali pengaruh-pengaruh negatif dari luar. Namun kita juga harus bisa memfilter pengaruh-pengaruh yang lainnya seperti pengaruh positifnya. Kita tidak bisa sebagai pendidik kita menutup ruang untuk anak didik kita tidak mendapatkan akses misalnya informasi dari luar negeri atau akses dari informasi dari yang lain. Saya harapkan dengan pendidikan guru penggerak ini saya dapat menambah wawasan saya dan dapat memajukan pendidikan Indonesia ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.